Nih, kalau verifikasi itu menunjukkan gitu bukti gitu. Jadi metode kebenaran ilmiahnya itu dengan cara menunjukkan bukti, verify. Kan suka ada di laptop juga sekarang kan, permainan internet, verify. Jadi diverifikasi termasuk email, betul kan gitu. Nah, betulnya itu kalau nunjuk seperti semua angsa putih. Nah, mana buktinya? Itu ada putih kan gitu. Nah, itu gampang lah ya kalau verifikasi ya. Selama ada buktinya, ilmu itu ya jadi kebenaran. Ya. Dan bisa ya kalau semakin banyak yang tadi hubungannya dengan induksi kan, semakin banyak buktinya ya semakin kuat gitu pernyataan ilmiahnya itu kan, sebut saja postulat atau apa kan, kaidah kan. Nah kalau buktinya semakin banyak ya, kuantitatif gitu. Nah jadi terabstraksi ke atas, jadi sudah jadi semakin ya menjadi kaidah yang dipercayai kebenarannya secara ilmiah gitu. Itu dari verifikasi, nunjuk aja kan gitu. Nah kalau falsifikasi itu nunjuk saja katanya nggak cukup, kata Karl Popper kan, harus semua itu menunjukkan memang tidak salah gitu. Seperti tadi, semua angsa putih, betulkah kan gitu. Coba sedunia cari, memang angsa putih semua. Nah ternyata ada yang hitam. Nah ternyata jadi dilakukan kesalahan. Jadi ada penunjukan terhadap salahnya pernyataan yang tadi gitu loh. Jadi disebut sebagai falsifikasi gitu. Jadi bahwa yang semua angsa itu putih itu salah, itu false kan? Gitu. Jadi falsifikasi ini lebih derajatnya dari segi kebenaran ilmiah karena dia mau menghabiskan semua masalahnya itu gitu loh. Dicari semuanya. Kalau tidak ada bukti yang menyelewengkannya, maka itu adalah benar, kan gitu. Nah itu kalau sudah falsifikasi juga tetap benar, nah itu berarti lebih absah gitu ya, keilmiahannya. Jadi kalau tadi verifikasi itu cukup dengan nunjuk saja, nah kalau falsifikasi itu usahanya lebih keras, yaitu dengan menunjukkan bahwa tidak ada yang lain gitu. Bahwa proposisi yang tadi itu benar dimanapun kan gitu. Nah untuk Anda yang skripsi kebanyakannya ya masih verifikasi gitu, terutama dengan pengakuan para responden kan gitu, dengan ditunjukkan bahwa misalkan pariwisata di sini menguntungkan atau tidak gitu kan, misalkan dekat sungai Citarum gitu. Nah itu diwawancara itu menunjukkan verifikasi. Nah, pedagang A menyatakan wah ini menguntungkan, kemudian apa kan desa menyatakan menguntungkan kan gitu. Nah itu skripsi Anda itu menunjukkan verifikasi tadi. Jadi ada manfaatnya kayak tadi kan. Termasuk tadi pembelajaran induksi, deduksi. Nah itu semua cara mengolah pikir kita itu untuk diantaranya meyakinkan orang bahwa penemuan kita adalah benar gitu loh. Nah ini filsafat ilmu ini penting bagi Anda dan the whole of your life ini, bahkan ilmu itu nanti bisa menjadi semacam problem solver ya. Nah namanya scientific problem solving itu. Jadi problem solving yang berdasarkan ilmiah ya. Keilmiahan Anda itu diantaranya dari data-data kan, dan cara mengolah, dan kemudian ada teorinya kan kayak gitu. Makanya ini falsifikasi ini adalah ya lebih advance dari verifikasi. Karena kalau verifikasi cuma nunjuk kan, di suatu daerah pun ya nunjuk, wah berarti benar kan gitu. Nah cuman apa di daerah lain sama, nah kan harus dilihat lagi kan. Nah itu pengetahuan Anda harus lebih maju lagi kan. Bagaimana cara melihat itu kan? Itu. Nah jadi makanya ada pelajaran ya S1, S2, S3 kan, dengan berbagai gelar yang berbeda-bedanya itu menunjukkan ya misalkan kalau S1 Anda skripsi satu kasus saja kan di suatu desa yang menarik, yang memang ya kalau bahasa wartawannya itu mengandung news ya, mengandung berita.
Itu misalkan pembangunan yang berdasarkan dari gotong royong masyarakat ya kan, tanpa dari pemerintah misalnya, itu menarik. Nah itu satu kan. Nah kalau S2 nanti Anda harus membandingkan dengan daerah lain dengan kasus yang sama, yang mirip, yaitu misalkan swakelola masyarakat dalam pembangunan. Cari di daerah lain apa sama kan gitu. Nah nanti perbandingkan. Nah teori-teori nanti menyusul. Nah untuk yang S3 itu harus lebih lagi, apa satu kabupaten, satu kecamatan kan, gitu. Apa beda-beda kecamatan itu diambil sampelnya kemudian diperbandingkan, sehingga ya lebih tinggi lagi itu Anda bisa melihat lebih banyak apakah ini betul begini keadaannya kan. Nah makanya para profesor itu, yang disebut profesor itu milik negara ya kan, mereka itu sewaktu-waktu bisa dipanggil oleh negara untuk menjelaskan kepada presiden dan para wakil rakyat tentang keadaan yang sebenarnya dari sesuatu. Itu karena profesor itu dianggap lebih tinggi lagi wawasan keilmiahannya kan, sehingga tidak hanya verifikasi tapi dia melakukan falsifikasi kan, bahkan mungkin perbandingan dengan luar negeri dan sebagainya kan, sehingga tujuannya kan ilmu ini diantaranya untuk membuat keputusan baik secara individu ataupun masyarakat. Nah keputusan itu ditawarkan diantaranya kepada para pemerintah gitu. Jadi jangan khawatir Anda tidak melakukan falsifikasi selama orang lain itu menerima kebenaran dari Anda gitu, walaupun hanya verifikasi ya sudah lumayan kan gitu. Nah untuk mengambil gelar S1 nih, ESOS diantaranya ya cukuplah verifikasi diantaranya kan gitu. Nah kalau falsifikasi lebih advance lagi, cuma kan kita harus tahu juga kan gitu dari sekarang bahwa ya di dunia ilmiah itu seperti itu, ada bahkan ya teori-teori saling menggulingkan kadang kan. Yang dulu ya kalau zamannya yang dulu begitu, kalau zaman sekarang nggak bisa kan gitu. Seperti halnya demokrasi sekarang ya banyak dianut di mana-mana. Kalau dulu kan kerajaan kayak gitu. Ini gara-gara ya dari masyarakatnya yang sudah berkembang. Karena tidak semua yang ini ilmu itu harus dialami oleh sendiri kan. Oleh orang lain pun bisa kan gitu. Oleh teknologi pun bisa kan. Seperti halnya tentang Mars atau tentang matahari kita kadang nggak bisa kan. Tapi satelit-satelit dengan pembesaran dan sebagainya ternyata bisa melihat dan kita bisa tafsirkan kan. Seperti itu. Jadi perkembangan ilmu itu diantaranya memunculkan yaitu tadi falsifikasi yang membuat ilmu menjadi sesuatu yang bangunan tersendiri, yang tidak seperti itu dianggap sebagai itu masalah kepercayaan kan gitu. Itu masalah agama kan. Nah kalau ilmu itu seperti itu empiris dan logis gitu. Nah sekarang ada lagi perkembangan ilmu yang tidak usah empiris, tapi kadang di dunia internet ini kan ada bangunan tersendiri. Jadi ilmu-ilmu robot di dunia internet ya harus kita akui keberadaannya kan gitu. Jadi bukan hanya kita itu dulu menaklukkan hutan alam raya gitu, sekarang harus menaklukkan dunia internet kan. Dan dengan berbagai caranya mereka kan ya para developer internet itu kan melakukan sesuatu, ya kita jangan sampai terjebak menjadi sesuatu yang merugikan kita tapi menguntungkan kita justru ya. Nah itu ada hukum-hukumnya kan, ada logaritma. Nah kita harus mengikuti ini. Jadi gaya keilmuan tersendiri ya, antara verifikasi dan falsifikasinya tersendiri di dunia internet ini. Kalau dulu itu ya kayak Karl Popper dan sebagainya itu, Thomas Kuhn itu dari zaman yang dulu gitu, zaman yang belum internet. Sekarang kita harus melakukan tersendiri. Bahkan ada sekarang itu polisi-polisi ini kan, polisi-polisi internet gitu, karena banyak kejahatan-kejahatan juga gitu.